Hey guys, Daily Screen tidak tahu apakah kalian juga mengikuti serial dari Star Trek Picard atau tidak. Nah, jika kalian juga mengikutinya, berarti kita akan cocok membicarakan ending serial tersebut. Buat kalian yang belum nonton, yuk bareng-bareng untuk nonton serial Star Trek Picard ini yang sudah mengakhiri season 1-nya dengan total 10 episode. Jujur saja serial ini keren banget dan banyak sekali plot twist yang dihadirkan. Apalagi buat kalian yang benar-benar mengikuti perjalanan dunia Star Trek. Jika kalian salah satu fans Star Trek, gawat banget kalau kalian gak nonton serial ini guys. Kalau kalian melanjutkan video ini, sudah pasti kalian sudah menyaksikan serial itu. Jadi langsung saja, Daily Screen akan membahas dan menjelaskan ending dramatis dari serial Picard itu. Setelah selesai menyaksikan serial Picard ini, maka banyak pertanyaan kita dari awal episode akhirnya terjawab sudah. Petualangan Jean-Luc Picard bersama teman-temannya sangat menarik untuk kita ikuti. Berbicara mengenai ending, di akhir episodenya, kita akhirnya lega melihat Picard hidup kembali dan bisa melanjutkan petualangannya di season kedua nanti. Juga pada akhirnya, di akhir serial ini kita akan mengetahui nasib Commander Data dan bagaimana akhir dari hidupnya setelah berkorban di film Star Trek Nemesis. Setelah Picard berhasil meyakinkan Soji bahwa ia bisa menjadi sosok yang lebih baik, akhirnya seluruh makhluk sintetis yang ada di planet Coppelus tidak jadi dimusnahkan oleh pasukan Romulan. Nah, di akhir season, kita melihat kru Picard bersiap untuk menjalani petualangan baru yang lebih hebat lagi di season keduanya nanti. Di akhir season, kita bisa melihat bagaimana beraninya Picard mengendalikan pesawat Rios bersama dengan Dr. Agnes Jurati untuk melawan ratusan pesawat tempur Romulan. Meskipun Picard tidak terlalu bisa mengendalikan pesawat itu, namun semua itu harus ia lakukan demi masa depan makhluk sintetis yang lebih baik untuk kedepannya nanti. Meskipun Picard hampir saja gagal mengurungkan niat pasukan Romulan untuk menyerang, tetapi tiba-tiba Picard mendapatkan bala bantuan dari bantuan pasukan Starfleet yang dipimpin oleh Kapten Will Riker. Dan pada akhirnya, karena merasa terpojok, pasukan Romulan ini akhirnya mundur dari misinya. Nah, di momen-momen seru ini, justru tiba-tiba Picard menjadi sekarat. Kanker otak yang dideritanya sejak lama tidak bisa menahan aksinya lebih lama lagi. Tentu saja Picard harus menghembuskan nafas terakhirnya di kapal itu. Nah, di pembahasan yang pertama, mari kita bahas bagaimana caranya Picard bisa hidup kembali setelah kematiannya di kapal itu guys. Kalian sudah tahu, Picard berhasil hidup kembali berkat tubuh sintetis Golem yang berasal dari tubuh android yang berada dalam tabung yang diperkenalkan di episode 9, tepatnya di ruangan Dr. Altan Sun. Nah, ternyata Dr. Agnes yang ternyata sedih dengan penyakit yang diidap oleh Picard memiliki solusi dari tubuh android yang dilihatnya itu. Ternyata Dr. Agnes ini berhasil menyalin komponen otak Picard dan menyalin kesadaran Picard itu, lalu memindahkan data otak Picard itu ke tubuh sintetis Golem yang dilihatnya itu. Setelah tubuh sintetisnya berhasil dicetak, lalu secara tiba-tiba Picard pun sadar. Secara perlahan, Dr. Agnes, Soji, dan juga Dr. Altan menjelaskan kepada Picard mengapa ia bisa hidup kembali. Dengan tubuh barunya itu, Picard bisa beraksi kembali tanpa kanker otak yang dideritanya selama ini. Tentu saja di sini Picard tidak memiliki kemampuan yang aneh. Mereka tentu saja membentuknya sama seperti Picard yang dikenal selama ini. Bahkan Dr. Agnes dan teman-temannya tidak berusaha untuk membuat umur Picard menjadi lebih muda. Ia tetaplah Picard dengan umur 94 tahun itu guys. Dengan langkah-langkah seperti itu, Picard bisa menyesuaikan keadaan dan tidak membuat orang-orang yang bertemu dengan dirinya merasa aneh. Coba teman-teman bayangkan jika Picard ini terlihat muda, maka tentu saja banyak orang-orang yang akan terheran-heran. Keputusan kru dari serial ini untuk mengubah Picard menjadi makhluk sintetis memang sedikit kontroversial bagi para penggemar Star Trek. Tetapi terlepas dari semua itu, kita akhirnya bisa menerima dan memang hal seperti inilah yang harus dilakukan jika kalian masih ingin melihat Picard beraksi kembali di season selanjutnya. Kita tidak tahu akan berapa season dari serial Star Trek ini. Namun sepertinya, sutradara punya rencana sendiri tentang nasib Picard hingga season terakhirnya nanti. Bisa saja, tubuh sintetis Picard ini memiliki efek samping dan membuat Picard sendiri nantinya akan menerima kematian aslinya. Tentu saja teori ini, Daily Screen lihat dari kasusnya Commander Data yang akhirnya memutuskan untuk mati dengan sendirinya. Yang kedua, mari kita bahas terkait nasib Commander Data di serial Star Trek Picard ini. Semua yang sudah nonton hingga akhir season pasti sudah mengetahui bagaimana nasib Data. Setelah scene Picard meninggal, kita kemudian dibawa ke adegan di mana Picard sepertinya berada di sebuah alam fana, sedang menunggu kelanjutan hidupnya di alam arwah. Tetapi Picard begitu terkejutnya ketika ia bertemu kembali dengan Commander Data. Commander Data mengatakan bahwa pertemuan mereka ini hanyalah semacam simulasi belaka. Picard bahagia bertemu dengan Data dan berkeluh kesah tentang hubungan mereka berdua. Nah, yang menarik, tentu ini merupakan kejutan besar sekali bagi fans Star Trek.
Komander Data ternyata masih hidup berkat neuron positronik tunggal yang diambil dari B4, sebuah pusat neuron untuk menciptakan makhluk sintetis seperti Shoji. Di balik semua kejutan itu, yang hidup hanyalah neuronnya saja. Kalau tubuh Data memang sudah hancur ketika peristiwa penyelamatan Picard dan krunya ketika peristiwa meledaknya Enterprise A pada tahun 2379 silam. Di pertemuannya itu, Data akhirnya menyampaikan bahwa akhirnya ia mengerti bagaimana cara manusia bisa hidup. Pada saat pertemuannya dengan Picard itu, Data telah sampai ke puncak kesimpulannya. Manusia diciptakan dengan tubuh yang sempurna dan hidup dengan penuh ketidakpastian yang justru karena itulah membuat manusia menjadi makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Hanya kematian yang dapat menghentikan kehidupan manusia, dan kematian itu adalah sebuah bentuk ketidakpastian. Dengan fakta itu, Komander Data juga ingin menyelesaikan misi untuk memahami manusia dengan meminta Picard untuk mematikan seluruh data neuronnya. Dengan mematikan seluruh data neuronnya, sehingga membuat Komander Data dapat benar-benar mati dan beristirahat dengan tenang. Pada akhirnya, Picard menepati janjinya, lalu mencabut semua saluran neuron Data dan mematikan sistem dari Data. Akhirnya, Komander Data sejak saat itu benar-benar menghilang dan mereka bisa memulai semuanya dari awal lagi. Adegan kematian Data itu merupakan adegan penghormatan paling tinggi buat penggemar Star Trek atas jasa Komander Data selama ini di film-film Star Trek sebelumnya. Serial Picard ini berarti banyak untuk penggemar. Tetapi tentu saja kalian jangan sedih, walaupun Data sudah meninggal, setidaknya kalian masih bisa melihat Data versi manusianya, yaitu karakter dari Dr. Altan Song yang merupakan orang yang sama yang memerankan Data. Dan setidaknya, sifat-sifat Data juga dimiliki oleh Shoji yang menjadi pengganti Data di samping Picard. Di balik semua kejadian itu, era baru dari Star Trek baru saja dimulai melalui serial ini. Yang ketiga, mari kita bahas tim baru Picard yang siap beraksi di season keduanya nanti. Di akhir adegan, kita bisa menyaksikan bagaimana tim baru Picard yang sangat segar. Setelah bergabung secara tidak sengaja demi menyelamatkan kaum sintetis, 7 orang jagoan baru Star Trek ini akan memulai kerjasama apik ke depannya. Setelah berhasil menyelamatkan galaksi, ternyata mereka memutuskan untuk bekerja sama dan bersatu untuk berpetualang ke seluruh galaksi sebagai pelindung galaksi. Ketujuh tim itu ada Picard, Kapten Rios, Shoji, Agnes, Raffi Musiker, Elnor, dan juga Seven of Nine. Tentu saja masih menjadi misteri apa yang akan mereka hadapi nanti di season keduanya. Yang jelas, permasalahan galaksi sekarang sedikit kondusif, di mana pasukan Romulan sudah mundur. Lalu juga pengkhianatan Komodor Oh yang diam-diam ternyata bagian dari bangsa Romulan yang jahat sudah terungkap dan pasti ia sudah tidak menduduki jabatan kepala keamanan Starfleet lagi. Dengan terungkapnya pengkhianatan Komodor Oh itu, membuat penduduk galaksi mengetahui bahwa sebenarnya serangan ke Mars oleh pasukan Android pada tahun 2285 ternyata adalah ulah dari Komodor Oh dan komplotannya. Jadi yang tadinya penduduk galaksi benci dengan makhluk sintetis karena dianggap akan menghancurkan kehidupan, sekarang sejak Shoji berhasil mengontrol emosinya dan membuktikan kepada seluruh dunia bahwa mereka tidak jahat, akhirnya di season kedua nanti, makhluk sintetis sekarang boleh berkeliaran dan tidak perlu bersembunyi lagi. Nah, dengan fakta itu, membuat Shoji dan Picard bebas melakukan penjelajahan galaksi walaupun mereka sintetis sekalipun. Sekali lagi Picard menyelamatkan galaksi. Dan di season kedua nanti, pasti sang sutradara punya cerita menarik yang lebih keren lagi dari season ke-1 ini. Kita semua tahu perjalanan film Star Trek sangat beragam, dan tidak akan ada habisnya explore cerita yang bisa sutradara berikan kepada kita. Terlepas dari semua pembahasan tadi, mari kita tunggu saja aksi tim ini dalam menjelajahi galaksi yang lebih luas lagi. Kita akan penasaran apa tantangan baru yang akan dihadapi Picard kali ini. Jika kalian memiliki teori, silakan tambahkan di kolom komentar guys. Mungkin sampai di sini saja penjelasan ending dari serial Star Trek Picard. Jika teman-teman memiliki pendapat lain atau memiliki teori lain, jangan segan-segan untuk tambahkan di kolom komentar dan akan kita bahas bersama-sama. Jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar teman-teman mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.